Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan, sangat luar biasa pada pagi ini kita berkumpul di tempat suci Tuhan untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman, saudara-saudara seiman kita. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan lewat pribadi kita masing-masing. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan ucapan syukur kita, baik itu doa penyembahan kita maupun puji-pujian kita yang kita naikkan hari ini untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tundukkan kepala sejenak, mari kita saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau menolong kami, Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami, karena kami adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan rendah hati kami datang dan bersyukur. Dan ucapan syukur kami kepadamu, kami naikkan di hadapan-Mu pada hari yang indah ini Tuhan, pada hari yang baru Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang istimewa yang kami berikan padamu ya Bapa, selain hanya ucapan syukur kami Tuhan, yang ada di tempat ini Bapa. Jemaat-jemaat yang Kau berkati pada saat ini Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita angkat penyembahan kita, mari kita angkat suara kita kepada Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan dengan apa kami membalas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Haleluya. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat hati kita, kita angkat pujian kita. Dengan apa kami membalas Tuhan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Benar yang kami terima dari-Mu Tuhan.
bersyukur. Engkau yang setia bagi kami Tuhan. Nopangku selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dengan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang sangat terbatas di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami manusia yang tak punya apa-apa ya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau memakai kami Tuhan. Bagi kami, kami angkat pujian kami Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami dari awal sampai berakhir. Kiranya Engkau terus menolong kami, terus memberkati kami, urapi setiap kami Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini. Layakkanlah kami Tuhan, yang kami pun layak untuk melayani Engkau Tuhan, dan memberkati orang-orang dan yang mendengarkan dan yang menerima juga Tuhan dapat terberkati. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang dari rumah di perjalanan menuju ke tempat ini. Engkau tuntun Tuhan langkah kaki mereka Tuhan, sehingga kami pun bisa bersama-sama menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Habis ini kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Yang siap bersorak, kita sama-sama katakan amin. Ya Bapak Ibu, kita tak berdiri, puji nama Tuhan. Ya, pujian kita hari ini mengatakan tinggikan nama-Mu dipuji. Haleluya Tuhan. Yes.
Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Itu yang kami imani Tuhan. Itu yang kami percaya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu
segala hal, dalam segala apapun, mujizat itu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami ada dalam naungan-Mu. Terima kasih saat ini kami sudah memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mendengar firman-Mu. Berbicara bagi kami Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua ini. Haleluya, haleluya. Amin. Ya. Shalom, terkasih dalam Tuhan. Kembali kita masuk bulan yang ke-9 ya. Sudah terasa saudara, sudah 3/4 ya kita memasuki atau melewati tahun 2021 dan nanti kita akan masuk tahun 2022. Terkasih dalam Tuhan, ya puji Tuhan hari ini kita bersyukur ya, kelihatannya bangku kosongnya udah sedikit ya, sudah mulai penuh ya. Kita berharap PPKM selesai, kita akan penuh kembali ya, sesuai dengan iman percaya kita ya, kita akan banyak dan mungkin kita akan bisa ke sebelah. Amin saudara? Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kita punya iman, kita percaya, kita berjalan dengan iman. So kasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan bicara tentang sahabat, ya sahabat friend. Ya, anak-anak muda yang paling senang untuk bicara tentang sahabat. Orang tua bagaimana? Ya, kebanyakan sudah tua berubah saudara. Kalau suami istri sahabat bukan saudara? Sahabat. Bisa juga enggak sahabat, betul. Suami-suami, istri-istri. Dulu masih pacaran. Betul-betul sahabat yang paling setia. Setiap saat, setiap waktu ada kamu, ada saya, ada kamu. Tidak hari dilewati tanpa bersama-sama. Kayak burung lovebird gitu ya, berdua-dua. Tapi setelah suami istri, ya suami-suami, ya istri-istri. Ya, hanya statusnya sebagai suami, sebagai sahabat, tapi posisi sahabatnya memang lenyap, saudara. Ya, apa arti sahabat itu, saudara? Kalau kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan mengenal apa sebenarnya sahabat sejati itu. Yuk kita lihat Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Perhatikan di sini. Yesus sendiri berbicara bahwa kita adalah sahabat daripada Yesus. Saya waktu mendengar tetangga saya itu bilang, itu tuh ternyata Tuhan Yesus dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya, atau bilang ya dengan sahabat-sahabatnya gitu ya. Di otak saya saat itu nangkepnya nggak terlalu ngeh ya. Yang kita pikir adalah Yesus dengan murid-muridnya, karena ada 12 orang, karena dia lihat foto, oh itu ya Yesus dengan sahabat-sahabatnya. Ya, kita berpikiran selalu, oh iya itu Yesus dengan murid-muridnya. Tapi memang ada satu perkataan yang dikatakan di sini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang disebut diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada Bapa, kepada kamu sudah sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bicara tentang sahabat di sini adalah kesetaraan, saudara. Yesus datang ke dunia, menjelma menjadi manusia. Lalu dia membawa banyak orang berdosa datang kepadanya untuk diselamatkan. Dan setelah diselamatkan, dia katakan engkau adalah sahabat. Saya kasih dalam Tuhan. Tadi saya katakan di awal, suami istri pada awalnya mungkin pada saat pacaran sahabat, paling tinggi sahabat. Karena apa? Segala sesuatu dalam keadaan sakit, dia datang. Belum sakit pun udah datang ya, luar biasa. Baru, aduh saya nggak enak badan, datang. Belum minta dipijitin. Benar. Tapi setelah jadi suami istri, kadar tadi, konsep persahabatannya mulai kendor. Yesus mengatakan ini supaya kita kembali sadar
bahwa diperlukan satu persahabatan yang baik. Di sini mungkin punya teman yang paling baik di dalam hidup ya. Tidak hanya laki perempuan tapi laki dengan laki. Betul? Ada kira-kira di sini yang nggak punya sahabat dalam hidup? Sahabat adalah orang yang selalu mengerti akan kondisi temannya. Itu paling disebut sahabat yang sejati. Saya senang pada saat beberapa minggu yang lalu, ya, teman saya sakit hampir 4 minggu, saudara, kena COVID. 4 minggu COVID. Enggak sembuh, kita khawatir, jangan-jangan lewat, saudara. Karena udah berusia seumuran saya lebih tua. Wah, ini bisa lewat karena lama sekali kena COVID-nya. Saya telepon nggak diangkat, saya WA nggak dijawab, Saya tahu dari rumah sakit. Wah, ini makin membuat kita tak dikduk ya. Karena saya pikir ini sahabat saya, dekat. Kemana-mana saya berjalan, baru di Bandung, sama-sama berjalan, makan sama, semua sama. Ada sesuatu apa kita sering teleponan. Nah, karena terjentang oleh waktu, jarak, ya, agak susah. Nah, saat itu saya coba telepon, ternyata disambung. Saya dengar, oh nggak apa-apa, sudahlah mulai agak sembuh. Puji Tuhan. Nggak lama saya lihat di WA-nya, kawan atau sahabat membuat semangat lebih tinggi. So kita lihat, nggak lama dia sembuh. Nah, kita lihat di sini ada satu sahabat, itu adalah apa? Tempat kita kadang sulit, kadang susah. Sahabat sejati itu ada membuat kita menjadi semangat. Ada satu cerita yang menarik, mungkin saya sampaikan di sini. Ada seorang guru, gurunya bukan guru di kelas, tapi guru di luar kelas. Mungkin disebutnya training ya, training apa disebutnya itu? Trainer. Nah, dia memimpin satu permainan atau suatu untuk uji kekuatan mental, khusus wanita-wanita, perempuan semua, masih belasan umurnya, melewati rintangan alam, melewati tambang yang pakai tali gitu, dipegang petiket di saudara, tapi di bawahnya itu kawat berduri tajam. Bayangin, laki-lakinya takut, apalagi perempuan ya, kadang perempuan jiwanya lebih lemah. Menghadapi seperti itu, nggak seperti laki-laki mungkin dengan semangat, tapi wanita mungkin lebih takut melihat keadaan. Walaupun talinya diikat gitu, untuk bersama-sama dengan trainernya, supaya kalau jatuh bisa ditolong. Tapi tetap saja rasa takut menggeluti. Sebenarnya ini agak panas ya, apa ini? Mungkin kalau di sini lebih adem, saudara ya, dekat AC. Nah, karena rasa takutnya luar biasa, saat dia berjalan dari satu pohon ke pohon yang lain, begitu sampai di pohon yang satu rintangan dia lewati, dia peluk pohon itu sekuat tenaganya, dia pegang pohon itu sekuat tenaga karena saking takutnya. Lalu si guru ini, si trainer ini mendekati dengan segala kemampuan dia, pengalaman dia bilang, nggak usah takut, semangat, ya kamu pasti bisa melewati. Tapi dia tetap diam, dia pegang terus, matanya dipejamkan. Ada rasa takut yang luar biasa. Si guru yang berpengalaman ini bingung, dia harus berbuat apa lagi, saudara? Kau udah di tengah-tengah, dia harus ke belakang atau ke depan? Harus di tengah-tengah, harus diselamatkan. Kalau nggak susah, harus dibawa. Karena pada saat dilepas nggak bisa, pegangan pohon sekuat-kuatnya, saudara. Lalu dalam keheningan tiba-tiba suara, saya sebut namanya saja ya, kira-kira belum tentu persis dia, hanya gayang aja. Susi, aku tetap temanmu, aku tetap sahabatmu yang setia. Apa yang terjadi, saudara? Matanya terbuka, tangannya terlepas, dan dia bergegas jalan melewati tambang sampai ujung. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Sahabatnya menolong, membawa di dalam kesulitan, di dalam kesusahan. Ada sesuatu, itulah sahabat yang sejati. Terima kasih dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, demikian kata demikian, ya. Firman Tuhannya katakan,
Di dalam Amsal 17:17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Ya, tadi saya katakan suami istri dulu sahabat, kakak adik juga mungkin sahabat, saudara apalagi, tetapi dalam kesulitan. Ya, kita ngalamin COVID ya, bisa lihat. Ya, suami istri saya dengar pasangan yang bersaksi luar biasa, bilang suaminya nggak kemana-mana, tetap menemani. Kalau udah bilang pergi nanti kena COVID, tetap dia di sana, ya, menjaga istrinya sampai istrinya sembuh. Ya, coba, apakah ini sahabat sejati? Sahabat sejati. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, tetap. Yesus berkata, ya, di Yohanes 15 ya berikutnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, di sini ada unsur kepercayaan, saudara. Yesus mengangkat kita sahabat. Artinya Yesus percaya kepada kita, dan kita juga percaya kepada Yesus. Amin. Kita percaya kepada Yesus, yang kita tidak lihat orangnya, hidupnya 2000 tahun yang lalu. Tapi kita percaya, kenapa? Karena ada kasih. Dikatakan demikian. Yesus, ya, mengorbankan nyawanya bagi kita. Dia percaya kepada kita bahwa kita bisa diselamatkan. Walaupun dosa kita, keadaan kita, masa lalu kita mungkin menyebalkan orang, ya, sampai ada yang katakan ke saya, Pak, maaf Bapak marah-marah sama saya, mungkin bukan Bapak yang salah, tapi saya yang salah. Kenapa? Jangankan Bapak, istri saya marah-marah sama saya. Nah tuh, saya ngomong cuma 2 patah kata, dia marah-marah, mungkin saya yang menyebalkan, ya. Nah, walaupun kita apapun dalam diri kita, Tuhan Yesus tidak lihat itu semua. Dia percaya sampai dia menyerahkan nyawanya. Itulah sahabat yang sebenarnya. Kita bersyukur Yesus mengangkat kita, bukan hamba, karena hamba tidak setara. Persahabatan adalah kesetaraan, suami istri kesetaraan. Tapi mengapa tiba-tiba tidak lagi menjadi sahabat? Istri tidak jadi sahabat, suami tidak jadi sahabat. Kenapa? Sang suami merasa saya lebih tinggi. Pada saat pacaran sama, tapi begitu jadi suami istri, aku lebih tinggi, kamu lebih rendah. Kamu harus tunduk, apalagi firman Tuhan, tunduklah kepada suami. Nah, tunduk kepada suami. Di sini berbicara bukan masalah sederajat, kita semua sederajat, kita selevel. Perempuan laki dan perempuan itu sama. Tuhan yang diminta tunduk adalah kepatuhan atau kesopanan etika, posisi jabatan kita, keadaan kita sebagai istri dan sebagai suami. Tapi itu semuanya adalah sama, sehingga kita masih tetap menyebut mereka sahabat kita. Engkau sahabatku, sampai mati pun engkau sahabatku. Di mana engkau berada, di situ aku berada. Nah, luar biasa, saudara. Amin. Ya, ini pemuda yang belum kawin, belum merasakan seperti itu ya, tapi punya teman pasti ya, sahabat. Di mana-mana ada. Saya lihat anak tim ada 2 orang, mana-mana berdua aja itu. Berdua itu, bukannya dia berdua jadi yang benar, saudara. Laki-laki sama laki-laki, tapi memang dia adalah sahabat. Nah, disebut sahabat adalah sahabat yang bisa membawa orang di dalam kebenaran. Kita tahu Yesus menyebut kita adalah sahabat, dan Yesus adalah apa? Firman Allah yang hidup. Yesus turun ke dunia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Artinya, kalau Yesus sahabat kita, kita sahabat Yesus, maka kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Firman Tuhan sampaikan apa? Firman Tuhan itu bermanfaat untuk, masih ingat 2 Timotius 3:16? Firman Tuhan itu adalah untuk mengajar. Lalu yang kedua, menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, sahabat yang sejati, sahabat yang baik, ya, sahabat yang bisa mengajar. Ini kita sedang diajar oleh Tuhan Yesus. Kita belajar. Ya. Yang kedua, memperbaiki kesalahan.
menyatakan kesalahan. Ya, sahabat yang sejati, dia bisa tahu menyatakan kesalahan, sehingga kita bisa berubah. Kalau tidak bisa diubah dan sahabat itu tidak mau lagi menyatakan kesalahan kita lepaskan sahabat lagi. Saya tadi tambah cerita, biar banyak cerita ini korbannya ya, saudara ya. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, firman Tuhan dalam 1 Korintus ya, merusak. Nah, ini satu cerita lagi tentang persahabatan, saudara. Anak muda, mungkin 15-16 tahun ya, sepantaran untuk crash kali ya, punya sahabat yang baik. Di sekolah, pada saat terjadi sesuatu yang membuat guru marah, guru bertanya, siapa ini yang mengotorkan di lantai? Semua diam. Kalau tidak ada ngaku, akan saya hukum satu kelas. Mulai kasak-kusuk. Ada satu berpasangan dua ya. Guru-guru ada pengalaman seperti ini ya. Kalau udah mulai kasak-kusuk, dia Jo, ngaku Jo. Si Jo diam. Semakin keras ya, guru yang dekat, makin keras guru itu marah. Si temannya ini nginjak si Jo, akhirnya injak si Jo. Si Jo marah. Ngaku, dia tetap tidak mau ngaku. Akhirnya si itu temannya tidak tahan ya, karena mungkin mendekat ke dia dan merasa gurunya tahu karena dia bergerak terus mendekat itu. Lalu dia bilang, Jo, berarti dia kasih tahu teman ya. Baru gurunya baru mau, yang lain bilang, bukan dia, saya tahu, bukan dia, orang di luar kelas yang lain. Saat itu si Jo langsung hatinya lega, saudara. Kenapa? Karena ada yang menyelamatkan. Siapa? Bukan teman dia, tapi teman yang lain. Bukan sahabat dia, tapi orang lain. Satu kelas, tapi orang lain. Selesai, aman semua. Lalu si Jo marah sama temannya. Engkau bukan sahabatku. Tetapi itu yang dibilang anak nakal. Di kelas nakal, dia menyelamatkan aku. Sekarang harinya, si Jo tidak lagi berteman dengan sahabatnya. Padahal dari awal dia bangun persahabatan, makan bersama-sama, pergi bersama-sama, hobi bersama-sama. Tapi ada satu hal, pada saat si Jo dikatakan kamu salah, si Jo ini marah dan dia bergaul sama si Doli. Si Doli ternyata anak nakal, saudara. Engkau temanku bro, nah kau baik menyelamatkan aku, kata si Jo. Ya begitulah, kalau persahabatan harus begitu, ya harus ditolong, selamatkan yang teman lu tuh nggak bener, ya nggak sahabat sejati. Lalu si Jo ini ajak si Jo bertemu teman-temannya. Ketemunya siapa, saudara? Ya yang berandalan semua. Lalu mulai ngerokok. Alah kamu cemen nggak ngerokok. Nah, mulai dia ngerokok. Mulai melakukan sesuatu yang merusak. Sampai akhirnya dia nyesek. Kenapa? Memang dia tidak bagus dadanya. Ada asma. Nyesek sekali dia. Pada saat dia nyesek sekali situ, tiba-tiba datang sekolah lain. Ya di sini suka berantem nggak? Yang masih sekolah di sini sekarang berantem? Nah, nggak berantem ya? Di Jakarta negeri, saya sekolah di negeri. Ya, hampir sebulan sekali berbalik antar sekolah antar ini. Nah, pada saat diseru, dia ketinggalan, nyesek katanya. Si Doli, temennya itu kabur semua, tinggal dia sendirian. Apa yang terjadi, saudara? Anak sekolah lain itu langsung memukuli sampai dia tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba sadarkan, dia lihat gurunya yang tadi nanya siapa yang buang sampah sembarangan. Dia lihat di sana. Dia selamatkan di bawah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dalam cerita pendek ini kita lihat dari pergaulan yang buruk, ya, bahwa orang menjadi tidak baik. Tapi sahabat yang baik menyatakan apa? Kesalahan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan,
Kalau Tuhan Yesus menyatakan kesalahan saudara, terima. Dia sahabat kita yang baik. Dia tidak membawa kita ke dalam bencana. Catatan kita, Tuhan Yesus selalu baik, di gambaran kita selalu baik. Tiba-tiba kita ditegur, ya kita dinyatakan kesalahan kita tidak mau. Kita berontak dengan sahabat sejati kita. Padahal dia telah mati bagi kita. Amin, saudara. Dia telah mati bagi kita. Dia percaya kepada kita. Kita adalah sahabatnya. Inilah saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengajarkan ke kita. Dia sahabat, dia mengajarkan kita. Dia sahabat, dia menyatakan kesalahan kita. Dia sahabat yang baik. Ya, dia mencoba memperbaiki kelakuan kita. Perbaik kelakuan yang gak bagus, sahabat yang sejati, dia bisa memberitahukan. Sahabat yang sejati bisa jadi mentor kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Sahabat sejati secara daging kita punya, secara daging dalam dunia ini. Apakah itu suami kita, apakah istri kita, apakah adik kita, apakah kokoh kita, abang adik kita, paman kita, atau teman-teman sekolah, teman-teman di pekerjaan. Sahabat yang sejati, sahabat yang bisa mengajarkan. Sahabat sejati, sahabat yang bisa menyatakan kesalahan kita. Apa? Untuk supaya kita naik tingkat lagi dan tingkat lagi. Kita tidak terpuruk di dalam kebodohan, kita tidak terpuruk dalam kesal, sehingga kita masuk dalam jebakan iblis. Amin. Sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi tetaplah, walaupun sudah jadi suami, ya tetaplah sahabat kita. Walaupun sudah jadi istri, tetaplah sahabat kita. Ya teman, walaupun sudah berpisah jauh, tetaplah sahabat kita. Tadi di awal saya saksikan, hanya saya menelepon, dia rasa sukacita yang besar. Mari kita lakukan. Kalau kita punya sahabat, kalau kita memang bersahabat dengan orang lain, mari apapun dalam diri kita yang dapat kita bisa lakukan untuk bisa mengasihi, itu yang kita Tuhan. Nah, ini syaratnya. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini kita dijadikan sahabat. Luar biasa saudara. Kalau saudara dijadikan sahabatnya Pak Jokowi gimana? Ya. Di sini ada yang bersahabat dengan Pak Jokowi? Nggak ada. Saya turunkan. Di sini ada yang bersahabat dengan Pak Gubernur? Nggak ada juga. Di sini ada yang bersahabat dengan Pak Wali Kota Tangerang? Pak apa namanya itu? Pak Ari. Nggak ada juga. Ada yang bersahabat dengan Pak Lurah? Ada yang bersahabat dengan Pak RW? Nah, turun lagi. Turun lagi sebut dengan Pak RT. Nah, saya kasih dalam Tuhan. Ya. Tentu kalau kita bersahabat dengan yang punya posisi tinggi, kita bangga. Saya sahabatnya loh, saya temannya. Apalagi sahabat kita adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kalau dia sahabat kita, ya, kita merasa diuntungkan. Amin. Karena dikatakan di sini, di ayat 16, ya, Yohanes 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Perhatikan di sini, Yesus menyebut kita sahabat karena dia memilih kita. Dia percaya pada kita sehingga dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib yang akan kita peringatkan hari ini. Ya, perjamuan kudus memperingati bagaimana Yesus betul-betul konsisten dengan apa yang disampaikan. Dia sahabat yang sejati. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Ada sesuatu yang kita terima di sini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, saudara. Kalau dia sahabat kita, dia
mengatakan kita sahabat Yesus. Apa yang kau minta, sampaikan. Dia akan sampaikan kepada Allah. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin, saudara. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sengsara, dalam apapun dalam kehidupan kita, ingat sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak hanya sebagai Tuhan. Kalau bicara tentang Tuhan susah, jauh saudara. Saat kita yang berdosa tidak bisa dekat dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama orang berdosa dekat dengan Tuhan ada sekatnya, susah sekali saudara. Tapi Yesus menurunkan dirinya sehingga menjadi sahabat kita. Sahabatnya bisa berbicara, berdoa. Saya dengar dari kesaksian jemaat di sini, apa yang Om ajarin, saya doa ngomong sama Tuhan seperti teman. Nah, seperti itu. Ya, mendengar firman Tuhan, disampaikan, ceritakan, ya, apa yang didengar, dilakukan. Dia berdoa, saya seperti berdoa ke teman saja. Nah, itu yang diinginkan Tuhan. Tidak usah ada jarak dengan Tuhan. Ya, karena dia turun menjelma menjadi manusia dan menjadi sahabat untuk kita. Amin, saudara. Syaratnya asal kita mengikuti perintahnya. Apa perintahnya? Di ayat berikutnya. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seseorang akan yang lain. Amin, saudara. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada, ini adalah perintah Tuhan. Ya, buang jauh-jauh sifat iri dengki kita, buang jauh-jauh sifat kita tidak suka dengan orang. Karena kalau kita mau sebut sahabat Allah, sahabat Tuhan, maka kita harus mengikuti perintahnya. Kasihilah. Persis seperti apa yang dikatakan dalam 2 hukum. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa. Yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Amin. Ya, dalam firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan posisi kita. Betul, secara jabatan kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dia adalah guru kita. Tapi secara sikap kita, keakraban kita, posisi kita sama dengan Tuhan Yesus, sehingga kita dipanggil sahabat. Sahabat yang setia, mengerti segala hal, dalam susah, dalam apapun, dia adalah sahabat kita. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini kembali kita bersama-sama mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dia katakan kasih yang terbesar adalah dia yang memberikan nyawanya. Tuhan Yesus sudah menyatakan itu. Dia mati atas kayu salib. Dia mati bagi kita. Dia serahkan nyawanya bagi kita, agar kita semua di sini, sebesar apapun dosa kita, perbuatan masa lalu kita, ya, kita tidak ada yang sempurna. Dari lahir bersih sampai saat ini, kita semua mengalami suatu proses di mana secara manusia kita tidak layak di dalam Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan dia akan serahkan nyawanya sekalipun kepada kita. Ini adalah bukti bagaimana menjadi sahabat Tuhan adalah berharga. Oleh karena itu, mari kita semua dengan seluruh hati kita mengingat malam terakhir saat Tuhan Yesus akan diselamatkan. Jangan melewati semua itu. Oleh karena itu saat ini kita sama-sama kita siapkan hati kita. Saya undang hamba Tuhan untuk masuk. Jauh ke dalam tubuh.
besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar Ya, sudah semua kita persiapkan. Amin. Dengan sepenuh hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk, saudara betul-betul persiapkan ya seluruh hati kita kepada Tuhan. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang membuat kita masih dalam lingkungan hukuman iblis, lepaskan semua itu. Dengan betul-betul kita datang. Ini adalah satu momen di mana kita boleh merasakan kasih yang sempurna itu. Kasih dari seorang sahabat untuk sahabatnya. Oleh karena itu, bila ada sesuatu yang mengganjal di pikiran apapun, lepaskan semua itu. Kita masuk dalam kesucian bersama Tuhan. Mari kita persiapkan hati. Angkat roti di tangan kanan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi daripada tubuh Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari semua yang mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat cawan. Iya. Ditunggu. Sudah semua. Angkat anggur. Tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi daripada darah Kristus? Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita yang mau imani, mari kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Ungkapkan kasih yang ada, yang kau rasakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih.
bagi kami semua, sehingga kami menjadi layak kepada Engkau Tuhan. Dan suatu kali kelak kami akan bersama-sama dengan Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semua ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan pada pagi ini dan perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini dapat menjadi kekuatan dan bimbingan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan melihat atau mendengarkan info sepekan. Ini tidak mati. Apa ya Bapak Ibu? Saya kirim bacanya. Iya, info sepekan GBI Growth Duta. Dengan moto kita sama-sama kita ucapkan Bapak Ibu, bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Amin. Baik, yang pertama, hari Sabtu 11 September 2021 ada doa fajar, di mana sesi pertama doa dan firman, dan untuk sesi yang kedua ada sharing firman Tuhan dari jam 7 sampai dengan jam 8. Untuk berikutnya juga ada ibadah Yud untuk WL. Ini yang semalam ini yang semalam. Ya. Nanti untuk info berikutnya nanti akan diinfokan oleh Ketua Yud di WhatsApp masing-masing. Terima kasih. Berikutnya, ya untuk juga Minggu 2 September 2021 ada ibadah anak Betel Indonesia, dimulai dari jam 15 sampai dengan selesai. Masih online Zoom ya. Ya. Terima kasih. Berikutnya juga ada ibadah yang satu, ya pelayanan akan diumumkan di grup WhatsApp, ya. Untuk saat ini dulu jemaat kita dibatasi hanya sekitar sekarang mungkin minggu depan kita udah enggak ya? Udah enggak. Berarti batas minggu ini, batas hari ini, berarti minggu depan sudah ada banyak. Karena bangku kita Sesuai 50%. Berarti jemaah sudah bisa datang, lebih dari 50% juga sudah bisa datang untuk bisa ibadah bersama-sama. Terima kasih, puji nama Tuhan. Berikutnya, ya, di hari yang sama juga ada ibadah Teens dan dimulai dari pukul 11 sampai dengan 12. Nanti untuk info berikutnya diinfokan oleh pembina Teens. Ya. Berikutnya di ibadah raya 2 juga sama. Nanti untuk pelayan-pelayan Tuhan nanti akan diinfokan oleh ketua atau Ibu PDP Nurul. Terima kasih. Dan ada juga happy birthday kami ucapkan untuk saudara Yadi atau Koyadi, untuk adik kami sekolah minggu Cleo, dan untuk saudara Alfian, ya kalau ada boleh kami silakan untuk maju ke depan. Birthday to you, birthday to you. Ya jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita bersyukur ya dari anak-anak muda ini, mereka adalah
yang gereja. Ya, mereka ditambahkan lagi usianya setahun oleh Tuhan. Kita bersyukur dan kita selayaknya sebagai sahabat-sahabat di sini kita mendoakan mereka. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Engkau yang Tuhan yang berbahagia melakukan berkenan kasih. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berikut terima kasih dan berkat Bapa. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan perobatan, di tengah-tengah hikmat melipat surga al turun atas kami. Engkau menjadi kepala dan bukan itu. Bertunjuk berkaitan kerajaan, melewati segala macam masalah dalam kehidupan, dan Engkau menjadi Bapa kami. Dalam nama Tuhan, menangan dengan penuh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat. Haleluya. Haleluya. Demikian Tuhan, serahkan anak menjadi tangan Tuhan. Kasih anugerah yang menyertai sepenuhnya kehidupan ini sakit luar biasa. Kita kembali ulang tahun berkati apa yang menjadi berkat-berkat kita akan terjadi, yaitu umur panjang di tangan kiri kekayaan Tuhan, di tengah-tengah hikmat melipat surga ada guru kasih. Terus tumbuh dari anak Tuhan yang berkasih, tumbuh menjadi kepala yang bukan ekor, tumbuh sebagai roda yang melintasi orang, melintasi segala hal dalam kehidupan, dan menjadi kekuasaan kuat kepada Tuhan. Hadir Tuhan itu menjadi orang yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mau kerjakan dalam hidupmu berhasil, apa yang bukan melakukan semua berhasil untuk puji hormat kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah semua ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Ini silakan juga beliau dalam kasih anugerah Tuhan dalam masa pertumbuhan anak Tuhan Yesus. Pemulihan berkat-berkat yang luar biasa berturun bagi kita, yaitu umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan, di tengah-tengah hikmat melipat surga itu turun atas dia, sehingga bertumbuh seperti pohon. Kalau ditanam di tepi aliran sungai, pohon bertumbuh terus, pohon berbuah. Itu puji hormat kemuliaan nama-Mu. Pohon ini anak-anak yang cerdas, pintar di sekolah, menjadi luar biasa, menjadi anak yang menjadi kesayangan orang tua dan menjadi dambaan dari semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat ini. Kasih setiap Allah menyertai sepanjang kehidupan sampai menerima Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih ya. Selamat ulang tahun untuk Cleo, untuk Koyadi dan saudara Tian. Tuhan Yesus berkati. Amin. Dan sebagai tambahan lagi nanti untuk persembahan telah disediakan oleh petugas di bawah tempat persembahannya. Ya, ini untuk ada rapat kategorial ya, diminta untuk pelayan Tuhan untuk bisa hadir. Ini minggu depan ya. Minggu depan 12 September 2021 pukul 13 sampai dengan selesai. Nanti setelah kebaktian kedua, ya di sini kita akan membentuk ya pengurus apa pertama untuk mengaktifkan ibadah umum, pengurus PBI, pengurus YOD, pengurus TIN, pengurus ABI. Agendanya adalah membicarakan pembentukan ibadah-ibadah kategorial yang baru. Ya, kita akan ada kategorial yang baru yaitu praktin. Ya, karena kebutuhan anak-anak kita ini ya disebut anak-anak, ya masih anak kelihatan, tapi pola pikirnya sudah mulai bertumbuh. Dia nggak lagi nyanyi King Kong badannya besar, ya dia mulai merasa kayak King Kong kali ya, jadi gede badannya. Jadi nggak mau disebut anak-anak, dia masuk mutin, tapi tin juga belum, ya sehingga mereka masuk dalam praktin, ya nanti sebelum masuk ke tin dia akan praktin. Nah setelah itu baru jadi tin. Nah di YOD pun demikian, ya seperti pohon terus bertumbuh, ya pohonnya dari satu jadi dua, ya udah ada yang berpasangan suami istri, tapi masih YOD. Nah ini kita akan berikan wadahnya, ya masih muda, masih jua muda, tapi sudah berkeluarga. Nah kita akan masukkan di dalam ibadah DMBI, Dewasa Muda Betel Indonesia. Nah, nanti ada wadahnya tersendiri, ya. Nah ini yang akan kita bentuk, ya.
Jadi di dalamnya yang sudah bekerja, yang berkeluarga, yang belum berkeluarga juga tapi sudah bekerja akan masuk di sana. Ya, di dalam dewasa muda Betel Indonesia. Sampai usia berapa? 40 ke bawah. Kalau lihat WHO 65 masih anak muda ya. 40 Jadi kayak. yang 60 masih dewasa muda itu. Ya, sampai 40. Karena nanti pada saat di usia 50, ya, di sini yang udah 50, mana angkat tangan yang udah 50? Nah, ini masuk umas, usia mas, ya. Usia mas. Bukan tua. Tua dikatain tua gitu. Oh, usia mas, usia luar biasa, ya. Nanti ada lagi bikin kategorial tersebut. Ya, demikian tambahan pengumuman ya untuk rapat kategorial, ya. Kita harapkan semua ikut serta. Nanti juga ada pembentukan kembali untuk youth, ya kelihatannya karena youth terpecah nantinya. Ada dewasa muda, ada yang masih di youth. Dan tim juga agak berubah. Tim ada yang lari ke youth. Nah, ini terjadi banyak perubahan, terjadi mungkin pimpinannya. Nah, nanti kita akan atur semua. Ya, kita akan masuk setelah PPKM ini selesai. Kita betul-betul lari, saudara ya. Tidak diam-diam, tapi begitu PPKM terbuka semua kita bisa normal kembali. Kita sudah running. Amin. Amin. Dan berkat. Tuhan berkati, terima kasih kepada Bapak Gembala. Dan terakhir ini kami juga mau menyambut jika ada jemaat yang baru pertama kali ibadah. Bentar. Oh, ulang tahun ini minggu ini ya. Kemarin. Minggu kemarin ini ada ulang tahun Teams GBI Program Duta Nah, yang ini. ketiga. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada praktin dan tin ini ya. Nah, ini kelihatan tuh. Kalau yang Ada yang abin nyepil. ada Abi satu nyempil. Jadi ada 3 angkatan ini ya, ada Abi, Pratin sama Tin. Ya. Kenapa dibuat Pratin? Kelihatannya kakaknya nggak mau kalau ada adiknya buat kelas-kelas ini. Bikin terpisah tuh ya. Nah, yang Yot ada nggak di atas Yot? Ada. Oh, ada. Oh, yang Yot tua ada juga. Iya. Oke, gitu ya. Nanti mereka sangat antusias ya. Kalau karena itu kita akan buat nanti praktin ya, kita atur kembali. Oke. Baik, yang terakhir kami juga mau mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang pertama kali pada tempat ini. Kalau ada, boleh berdiri. Oh, ada. Selamat datang dan selamat beribadah di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Namanya Daniel. Namanya Daniel. Daniel apa? Daniel Zaluhu ya. Iya, Daniel Zaluhu. Ya. Terima kasih dan kini tiba saatnya kita akan mengangkat setiap doa syafaat kita. Nanti kepada Inan kami persilakan untuk doa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Di sepanjang minggu ini Tuhan kami merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Amin. Sehingga kami Tuhan sampai saat ini boleh ada sebagaimana kami ada. Kami juga sangat bersyukur Tuhan pada saat ini
Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk mengadakan kebaktian kami Bapa. Semua ini karena kasih Tuhan menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang memilih kami datang ke tempat ini karena Engkau yang mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah ditaburkan. Biarlah kiranya Tuhan firman itu boleh kami ingat. Firman-Mu mengingatkan kembali sahabat yang baik adalah sahabat yang mengerti akan kesulitan orang lain. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mau ditegur oleh sahabatnya. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mau menegur kekurangan sahabatnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam persahabatan kami Tuhan, baik di tempat ini, dalam rumah tangga kami, di tempat kami bekerja Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati sehingga kami Tuhan boleh menjadi terang bagi sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan pada saat ini. Lewat firman-Mu Tuhan, kasih boleh ada dalam hidup kami Tuhan senantiasa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini yang sudah memberikan firman-Mu. Apapun yang merupakan pergumulan dia untuk jemaat ini Tuhan, bahkan untuk semua pembangunan apapun, biarlah Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita senantiasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati istri dan menantu, bahkan anak-anaknya. Boleh menjadi sukacita bagi hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Dan juga boleh membantu pelayanan di tempat ini dan menjadi contoh yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang ada. Biarlah Tuhan yang memberkati jemaat yang ada. Pergumulan apapun yang dibawa jemaat saat ini, kiranya Tuhan memberikan jawaban Tuhan. Tuhan memberikan hati yang sukacita Bapak. Tuhan memberikan senantiasa pikiran yang mengarah ke dalam kasih Tuhan, kepercayaan Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah ada beserta kami di setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelayan hari ini Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Tuhan memberikan sukacita dan gantikan Tuhan untuk jeripaya mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan, terbentuk Tuhan oleh pemerintahan dan juga aparat keamanan, bahkan para menteri, bahkan anggota dewan yang sudah Tuhan tunjuk, sehingga Tuhan program-program dalam bangsa ini berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, semua kami kembalikan ke dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan yang memberkati. Amin. Sebentar kami akan pulang, biarlah Tuhan yang memberkati kami Tuhan di perjalanan. Tibakan kami Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sukacita besar kita rasakan berada di dalam rumah Tuhan saat pujian kita naikkan, lalu saat doa kita, permohonan kita naikkan, dan firman-firman yang Tuhan sampaikan bagi kita masuk dalam hati kita dan kita mau melakukannya. Itu semua adalah hal yang luar biasa saat ini, pagi hari ini, dan sebagai bagian yang disempurnakan adalah berkat bagi kita semua. Oleh karena itu percaya dengan iman, percaya kepada Dia, apapun kondisi kita saat ini, kita percaya Dia adalah pertolongan kita. Dari Dialah segala sumber kehidupan kita. Oleh karena itu mari dengan hati kita hadapkan wajah-Mu. Dia yang duduk di tahta menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera dan sinar kemuliaan yang dipancarkan memberi kita sukacita luar biasa, damai sejahtera karena kasih-Nya luar biasa bagi kita semua. Mari dengan iman angkat tanganmu. Terimalah segala berkat dari Bapa, berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dicurahkan, dilimpahkan di dalam perbendaharaan, sehingga apa yang ada engkau miliki melimpah keluar dan engkau memberkati di sekitarmu. Dan cinta kasih sahabat kita yang luar biasa, Yesus Kristus, yang telah mati bagi kita, menyediakan tempat bagi kita.
terimalah semua itu sebagai suatu kebenaran. Dan Roh Kudus yang dijanjikan sepanjang kehidupan kita, selama kita masih ada di dunia ini, sehingga kita berbuah, menghasilkan buah-buah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu semua yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Salam jemaat Tuhan.